Tapi keanehan yang lain muncul. Emang sih udah nggak muntah-muntah darah. Laman kaget dong. Astagfirullah. Jaka istighfar Jaka. Nggak denger itu. Wah, teman-temannya makin pada khawatir. Seto udah gemeteran tuh kan. Dia bilang, kalian lihat gak? Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Sorry nih bro, ya suara agak bindeng, soalnya habis sembuh dari pilek gue kemarin, gue tepar. Tapi demi kalian, let's go. Oke, kali ini balik lagi di House Horror, di mana di segmen ini you know lah, kita bakal cerita kalian yang serem-serem tuh, yang mungkin aja kejadian sama gua. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari daerah Banten nih, di sebuah kampung yang kita sebut aja Kampung S. Namanya mesti gue samarin. Jadi ada sebuah bukit di Kampung S ini ya, di daerah Kabupaten Banten tuh, Serang sorry. Jaraknya itu emang gak terlalu jauh dari pemukiman warga. Ya kurang lebih kalau jalan kaki nih ya, kurang lebih 3-4 jam lah. Kalau naik motor ya mungkin cuma setengah jam. Nah, tempat ini dinamain sama para warga sekitar itu Tanah Para Iblis. Kalian bertanya-tanya dong, kenapa kok dinamain seperti itu? Serem banget kan? Jadi dinamain seperti itu karena di tempat itu banyak insiden-insiden. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang ceritanya itu memakan nyawa warga-warga atau penduduk sekitar. Nah, nama bukitnya itu adalah Bukit Segaren. Dimana menurut cerita-cerita penduduk sekitar, Bukit Segaren ini lumayan serem. Tapi dibalik itu semua, bukit ini tuh indah gitu loh. Punya pemandangan yang luar biasa. Nah, selain tanahnya yang subur, sumber air yang melimpah, juga buah-buahan yang tumbuh makmur di Bukit Segaren ini selalu rame pas malam hari tuh. Apalagi pas musim durian tiba. Dimana warga-warga sekitar itu bakal ngecamp bro. Bakal nggak buat tempat-tempat camp di daerah itu buat nunggu durian jatuh. Nah, di era tahun 1970-an di Kampung S itu pernah ada. Jadi kedatangan gitu seseorang, nggak tahu siapa, identitasnya nggak jelas. Dan menurut cerita dari masyarakat sekitar, orang ini penampilannya kurang lebih badan itu tinggi gede, kulitnya agak kehitaman. Dia punya kumis sama jenggot yang tebal. Dari cerita yang turun-temurun, warga-warga sekitaran Bukit Segaren itu nggak ada yang tahu atau yakin kalau orang ini berasal dari desa sekitar. Gak pernah ada yang lihat ini orang tinggal di desa sekitaran. Bahkan sampai sekarang ini yang bisa dibilang udah puluhan tahun lamanya, orang-orang gak tahu ini orang manusia beneran atau bukan, dan apakah dia masih hidup atau udah enggak. Tapi setiap tragedi yang bakal kejadian di Bukit Segaren, sosok ini pasti bakal selalu nampakin diri. Dan biasanya penampakan orang ini, warga-warga sekitar itu sebutnya si brewok iblis. Sorry ya, ini gue nggak mau nyinggung orang-orang yang punya brewok atau jenggot atau apa, bukan. Tapi emang perawakannya seperti itu. Dan warganya nyebut brewok iblis. Nah, penasaran kayak gimana cerita di Bukit Segaren ini? Tonton video ini terus. Udah, kita gak usah lama-lama lagi ya. Karena ini udah siang. Udah siap? Mode horor aktif. Oke, gini ceritanya. Kita masuk dari tadi tuh era tahun 1970-an. Nah, sekarang di tahun 2013. Ada satu orang laki-laki yang kita sebut aja namanya Jaka. Nah, Jaka ini punya pekerjaan. Pekerjaannya itu adalah pemborong kayu. Dia sering lah tuh nebang-nebang kayu di hutan gitu kan. Kebetulan pada saat itu dia lagi nebang kayu di daerah Bukit Segaren. Di situ Jaka nggak sendirian. Dia sama temen-temennya tuh berlima. Ada Rohman, Junaidi, Roji, sama Japri. Berlima tuh sama si Jaka. Terus siang itu ya mungkin sekitar jam 11:30, Jaka yang lagi nebang pohon, bisa dibilang dia ini mengalami sebuah insiden yang bener-bener di luar akal.
Nggak masuk pikiran manusia gitu. Jadi Jaka ini kan kalau nebang pohon dia biasa pakai gergaji mesin tuh kan. Tarik brrrr gitu kan. Nah, nyalain lah tuh gergaji mesin. Buat nebang ada nih satu pohon yang mau dia tebang. Nah, anehnya nggak tahu kenapa pohon ini ketika mau dipotong tiba-tiba temennya si Jaka nih namanya Rohman muntah-muntah darah tuh. Wah, muntah-muntah darah. Ngeliat gitu pada bingung dong yang lain dong. Kenapa nih si Rohman kan? Ya udah nggak jadi nih motong, disamperin lah si Rohman nih buat meriksa keadaan dia. Dan pas dicek, Rohman sendiri pun nggak tahu kenapa dia bisa begitu, ya kan? Dan nggak ada riwayat penyakit Rohman yang bisa nyebabin muntah-muntah darah kayak gitu. Ya udahlah. Setelah dikasih minum dulu kan, dikasih makan, pokoknya ditenangin dulu si Rohman ini. Akhirnya udah tuh, dia agak bayan, udah nggak muntah-muntah darah lagi. Tapi keanehan yang lain muncul. Emang sih udah nggak muntah-muntah darah. Tapi nggak tahu kenapa si Rohman ini tiba-tiba lari ke arah pohon besar yang mau ditebang itu. Pengen manjat itu pohon. Pada kaget lah mereka kan. Sebelumnya nih anak normal gitu loh. Nggak menunjukkan gejala kayak kurang waras kayak gitu. Langsung aja tuh kan yang lain narik-narik si Rohman tuh. Supaya ini orang nggak manjat pohonnya. Ditarik terus digotong tuh. Dibawa menjauh dari pohon itu. Tapi baru mau digotong nih. Ini 4 orang laki-laki penebang pohon. Gak ada yang kuat ngangkat si Rohman. Gak ada yang bisa. Karena gak tahu kenapa. Rohman ini beratnya jadi berat banget. Ditambah pas lagi mau diangkat gitu. Si Rohman ini ketawa-ketawa. Dan dia bilang, jangan kalian tebang pohon ini. Kalau kalian tebang pohon ini, kalian semua dead. Pas lagi kayak gitu, Junaidi gak sengaja ngedongak nih kan. Ngeliat ke atas pohon, bener aja. Pas dia dongak kayak gitu, di atas itu dia ngeliat ada satu sosok. Teriak-teriak lah nih si Junaidi kan. Si bewok. Ngedenger itu pada kaget semua lah. Karena mereka semua ini tahu soal cerita tentang penampakan si bewok ini. Yang gue tadi udah kasih tahu kan. Dimana kalau mau ada insiden, pasti sosok ini muncul. Dan reputasi ini sosok bisa dibilang orang-orang sekitar tahu lah ini sosok ganas. Singkat cerita, setelah beberapa waktu, akhirnya Rohman ini balik lagi sadar tuh dia. Terus Jaka sama yang lainnya ngebawa si Rohman ini pergi ke gubuk kecil yang udah mereka buat sebelumnya tuh sebagai tempat buat istirahat lah. Nah di gubuk kecil itu mereka diskusi nih, mereka berunding. Apakah penebangan pohon ini mau dilanjutin atau enggak? Ngobrol-ngobrol diskusi. Akhirnya Rohman, Junaidi, Sapri sama Roji itu ngusulin buat gak usah diterusin lah penebangan pohon ini. Cuma gak tahu kenapa Jaka ini kekeh pengen ngelanjutin penebangannya. Karena dia inget mereka ini udah dikasih duit sama bosnya. Dan sebagian dari duit itu udah mereka pakai. Jadi mau gak mau pohon itu mesti mereka tebang. Ya udah, Jaka nyalain lagi tuh gergaji mesinnya kan. Zret! Dia jalan lah ke pohon itu. Sementara teman-teman dia yang lain gak ada yang berani tuh. Mereka cuma ngeliatin aja dari gubuk. Nah, pas mesin gergaji itu dinyalain kan. Set! Terus ditempelin ke pohon. Tiba-tiba Jaka ini teriak. Teriaknya tuh kayak orang kesakitan. Kayak wah! Padahal ini orang lagi nembang pohon. Sontak keempat temennya nyamperin tuh. Dan lu tahu kenapa nih si Jaka sampai teriak? Jadi Jaka itu sebenarnya gak nebang itu pohon. Tapi dia itu nebang kakinya sendiri. Kakinya sendiri dihantam pakai gergaji. Dari situ si Jaka pingsan lah. Entah mungkin karena kehabisan darah atau apa. Pingsan dia. Dan teman-temannya langsung pada ngebopong tuh. Si Jaka langsung diangkut tuh rame-rame balik ke gubuk kecil itu. Sambil si Junaidi ngiket kakinya tuh. Supaya ngehentiin pendarahan. Junaidi, Roji, Sapri nyiapin tandu. Mereka bikin tuh tandu dari bambu, tambang, sama kain sarung tuh buat alasnya. Buat ngebawa si Jaka ini. Sementara si Rohman ngejagain si Jaka nih. Selagi nunggu temen-temennya itu pada beres bikin tandu. Nah, pas Rohman lagi ngejaga Jaka, tiba-tiba kan si Jaka ini kan kesakitan kayak gitu kan. Nah, pas lagi gitu mendadak dia begini nih. Tiba-tiba melotot, terus dia senyum gini. Dan dia bilang, mati. Rohman kaget dong.
Astagfirullah, Jaka istighfar, Jaka. Ngedenger itu, wah teman-temannya makin pada khawatir. Dan nyuruh buat cepet-cepet bikin itu tandu. Dan singkat cerita, tandunya selesai dibikin, langsunglah Jaka ini ditaruh di atas tandu buat mereka angkat. Niatnya pengen dibawa ke bawah gitu. Nah, mau diangkat nih tandu. Wah, gak tahu kenapa. Itu berat banget. Padahal badannya Jaka ini kecil. Kecil bro badannya. Ya bobotnya ringan lah. Apalagi diangkat sama 4 orang laki-laki. Tapi ini gak ada yang kuat. Tapi akhirnya bisa tuh mereka angkatkan dengan effort yang luar biasa lah. Di bawah nih turun kan. Nah, sepanjang perjalanan turun dari Bukit Segaren itu, mereka berempat ini wah merinding sebadan badan. Ditambah kanan kiri mereka itu bener-bener udah banyak banget sosok-sosok yang muncul. Sampai-sampai nggak tahu si Rohman itu ngehalu atau gimana. Tapi di kupingnya dia itu dia ngedenger suara-suara mereka gitu. Turunkan dia. Dia sudah jadi milik kami. Sementara si Jaka yang lagi tandu ini emang lagi dalam keadaan kayak setengah sadar gitu ya. Namanya habis kehabisan darah. Tapi yang nandu ini merhatiin sesekali ekspresinya si Jaka ini. Itu serem banget bro. Kadang senyum, kadang ngeliatin melotot. Dan dia ini suka meracau, ngomong-ngomong gak jelas. Singkat cerita, sampailah nih di rumahnya Jaka. Istrinya keluar nih, ngeliat si Jaka yang begitu, wah nangis sampai pingsan. Nah, karena mereka ngeliat keadaannya si Jaka ini makin parah. Terutama yang kemungkinan besar Jaka ini udah dimasukin sama satu sosok nggak tahu apa. Alhasil, salah satu warga di situ yang ikut nyaksiin Jaka kayak begitu, ngusulin buat manggil salah satu ustadz. Yang kita sebut aja nama ustadznya itu Ustadz Khair. Buat yang ngebantu menetralisir apapun yang udah masuk ke dalam badannya Jaka. Sedangkan Roni atau anaknya Jaka manggil dokter setempat tuh buat ngobatin luka-lukanya Jaka. Nah waktu itu ketika Ustadz Khair ini duduk bersila di sampingnya Jaka, tiba-tiba ini Ustadz mental bro. Kayak ada yang ngedorong nih Ustadz. Kenceng banget. Nggak tahu dari mana. Tapi Ustadz ini paham. Kalau ini bukan angin atau apa. Ini pasti dari entah sosok apa gitu kan. Akhirnya dia merem. Terus dia bilang. Saya bukan mau ikut campur. Tapi alam kamu dan alam dia itu beda. Kalian para iblis tidak punya hak atas kematian seorang anak manusia. Habis ngomong gitu, Ustadz Khair ini buka mata. Terus beliau minta segelas air dan sebotol air lagi di wadah yang berbeda. Dibawain lah nih kan air-air itu. Terus beliau ini ngebacain doa. Kayak dibacain amalan-amalan lah ke air itu. Gak lama si Ustadz Khair ini bilang ke istrinya Jaka. Namanya Bu Safinah. Buat minumin lah nih air yang udah dibacain doa ke suaminya itu. Dan satu misi lagi nih. Air di dalam botol itu mesti cepet-cepet disiramin ke tempat kejadian di mana si Jaka itu nebang pohon yang tadi. Setelah ngedenger omongan dari si Ustadz Khair ini, akhirnya malam itu juga bro, istrinya Jaka sama si Roni nih, anak laki-lakinya Jaka, nyari dulu nih kan beberapa warga yang mau sukarela gitu, nolongin, nyiramin air yang udah didoain ini ke pohon yang mau Jaka tebang. Wah, banyak tuh bro. Ya, yang pada nggak mau. Karena pada takut. Tapi pada akhirnya ada kayak orang kembar gitu. Dan 2 orang lainnya. Yang kebetulan lagi pada duduk-duduk tuh di pos ronda. Mereka mau nih dimintain tolong. Yang kembar itu, sebut aja namanya Jumardi sama Junardi. Ingat kan? Beda 1 huruf doang nih namanya. Sedangkan 2 orang lagi, namanya Seto sama Ari. Mereka berempat ini masih muda. Umurnya kurang lebih 20 tahunan lah. Sama kayak anaknya si Jaka tuh si Roni. Jadi Bu Safinah samperin mereka-mereka ini di pos ronda. Dan langsung to the point nih Bu Safinah ngomong. Ibu, boleh minta tolong nggak sama kalian? Minta tolong apa Bu? Ibu mau minta tolong. Tolong siramin air ini ke pohon di mana Kang Jaka memotong kakinya di Bukit Segaren. Kalian mau tidak? Aduh, maaf Bu.
Kalau mendaki ke bukit itu saya nggak bisa. Apalagi setelah ada kejadian seperti itu. Tolong banget. Nanti ada imbalannya kok. Ibu bakal kasih kalian uang 1 juta. Kalau kalian berempat mau mendaki ke sana. Ngedenger duit sebanyak itu, akhirnya Seto, Ari sama si kembar ini mau. Mungkin mereka lagi butuh duit juga kan. Ditawarin duit sebanyak itu, ya udahlah oke gas gitu kan, tanpa memikirkan resiko apa yang bakal terjadi nanti. Nggak lama mereka berempat diajak nih buat ke rumahnya si Jaka kan, buat nerima air itu yang udah dibacain doa-doa sama amalan-amalan dari si Ustadz Roir. Singkat cerita, mereka berempat berangkat tuh ke Bukit Segaren. Langsung aja tuh berangkat, nggak pakai pamit sama keluarga mereka masing-masing, sama orang tua mereka masing-masing. Dan waktu itu mereka lupa kalau malam itu ternyata adalah malam Jumat. Jalanlah mereka tuh, jalan. Nah, mereka sampai di titik di mana mereka ini harus nyebrangin kali. Yang kanan sama kirinya ini kali, itu hutan bambu yang wah luas banget. Orang kampung sekitar biasa nyebut hutan bambu itu dengan sebutan selame. Sorry kalau gue salah nyebut atau gimana, selame atau selame, nggak tahu dah. Kenapa disebut kayak gitu? Katanya sih itu istilah buat tempat di mana ular-ular itu suka muncul. Dan itu bermacam jenis ular. Dan di tempat itu juga ada satu jenis ular yang ditakutin sama warga sekitar. Ini kayaknya bukan ular biasa, melainkan ular jadi-jadian. Dan ular ini nggak ada kepalanya. Dan katanya kalau ada yang melihat ular ini pasti bakal mati di tempat. Nggak ada bekas luka apa-apa, mati aja tiba-tiba. Oke, kita balik lagi ke 4 orang ini ya. Udah tuh mereka jalan terus sambil ngebaca ayat-ayat Al-Quran, baca doa. Karena yang mereka lewat ini serem bro. Dan untungnya ngelewatin daerah Selame ini aman-aman aja tuh. Mereka di situ cuma nyium sesuatu yang aneh, kayak bau anyir darah. Jalan lagi, nah nggak tahu kenapa Seto ini tiba-tiba ngomong, ada suara wanita mandi di pemandian Winong. Jangan ngaco lu, Tok. Malam-malam kayak gini, mana ada wanita yang mandi di hutan? Iya, apaan sih lu, Tok? Jangan pun malam kayak gini, siang juga gak pernah ada wanita mandi di tempat pemandian Winong. Kecuali wanita yang mau masang susuk. Jadi pemandian Winong ini adalah sumber mata air yang bisa dibilang gede lah. Dan pemandian ini dibentuk tuh sama warga-warga sekitar pakai batu-batu alam yang ada di situ. Sumber mata air itu ada di bawah pohon besar yang tinggi gede. Saking tinggi dan gedenya, pohon ini nggak bisa dijangkau sama 4 orang dewasa di situ. Nah, singkat cerita, sampainya mereka di jalur yang sebelah kirinya itu adalah pemandian Winong. Ternyata omongan Seto bener. Malam-malam begitu, Seto ini ngeliat jelas banget itu ada 2 wanita pakai kebaya warna merah lagi mandi di situ. Sontak Seto yang jalan paling depan berhenti dong, mendadak tuh, tek. Yang belakang sampai brak nabrak gitu kan. Si Ari kesel tuh, wah gila lu Tok, lu ngapain sih berhenti mendadak? Seto udah gemeteran tuh kan. Dia bilang, kalian lihat gak? Junardi sama Jumardi bingung, apaan sih Tok? Seto tunjuk kan, itu. Pada nengok lah tuh ke arah pemandian itu. Dan 2 wanita ini langsung ngasih gestur, kayak ngajak gitu, kayak merene sini. Tapi 4 orang ini sadar kalau ini gak bener nih. Langsung tuh istighfar, astagfirullah. Dia lari tuh semua ngelewatin pemandian itu. Sebenarnya mereka ini nggak terlalu takut sama 2 sosok itu. Karena ini sosok nampakin diri sebagai cewek cantik. Tapi yang kalian nggak tahu nih, nggak cuma ada 2 sosok perempuan itu aja. Yaitu ada juga si Jaka. Di pemandian itu ada Jaka lagi dimandiin sama 2 perempuan ini. Pakai air yang warnanya merah. Wah, mereka lari tuh ke arah bukit. Dan mereka ini tiba-tiba disambut sama muka-muka yang mereka kenal. Yang dimana muka-muka ini adalah penduduk dari desa sekitaran bukit itu.
ada yang meninggal, ada yang hilang. Itu sosok-sosok, semuanya berdiri tuh di pinggir jalan pada ngelambain tangan. Ngeliat itu mereka diem aja. Mereka nunduk aja tuh sambil terus jalan ke arah gubuk kecil yang waktu itu Jaka sama temen-temennya pakai buat istirahat. Yang sempat dikasih tahu tuh sama istrinya Jaka. Singkat cerita, mereka sampai lah nih di gubuk kecil itu yang dulu didiriin sama Jaka dan temen-temennya. Nah, jarak antara gubuk kecil ini sama pohon yang dimaksud itu kurang lebih 20 meter. Dari situ mereka mutusin buat istirahat dulu nih. Ya. Sambil istilahnya tuh ngumpulin keberanian lah. Ya nggak tahu kenapa ini nyali udah mau habis nih. Gara-gara tadi sepanjang jalan ngeliat yang aneh-aneh. Saya tahu lihat jam di HP dia kan. Ternyata udah jam 10 malam. Terus karena cuaca itu makin lama makin dingin. Mereka bikin dulu tuh api unggun buat ngangetin badan. Sekalian lah mereka nih ngopi. Udah tuh ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol. Waktu itu masih aman-aman aja. Belum ada yang aneh-aneh lagi nih. Tapi sialnya si Jumardi ini tiba-tiba ngomong sesuatu yang bisa dibilang ngebawa petaka buat malam itu. Kalau iblis bewok itu gangguin kita malam ini, kita aja ngopi aja di sini ya kan? Woi, Di, ingat, kita sekarang ini lagi di tempatnya. Jangan ngomong asal. Abis Jumardi ngomong kayak gitu, nggak tahu dari mana asalnya nih, tiba-tiba ada suara orang jalan, kayak pakai sendal kayu, jalan ngedeket ke arah gubuk itu. Dan yang lebih aneh lagi, ada suara kuda. Mereka yang semula duduk jauh-jauhan, akhirnya saling ngedeket tuh, saling rapet. Sementara suara langkah sama suara kuda itu, pelan tapi pasti tuh, dak, trak, trak, trak. Makin deket ke gubuk mereka. Selang beberapa menit kemudian, bener aja bro, di depan gubuk mereka itu udah muncul sosok kuda warnanya hitam yang ditunggangin sama sosok kayak manusia, cuma nggak ada palanya, sambil megang tombak tuh. Wah, di situ langsung merinding sebadan badan, langsung pada nunduk tuh. Nah, tapi pas lagi pada nunduk gitu ya, seng, ya kan? Bau melati nusuk hidung mereka masing-masing. Pekat banget. Gak lama disusul lagi nih. Suara ketawa cewek dari pohon-pohon sekitaran mereka tuh. Oh, udah langsung lah mereka langsung zikir, baca-baca ayat Al-Quran yang mereka bisa, yang mereka apalah. Nah dari situ suara-suara itu dan sosok orang berkuda itu pelan-pelan hilang. Cuma belum selesai sampai di situ. Suara-suara tadi hilang. Tiba-tiba mereka ngedengar lagi. Ada suara. Puk! Kayak benda jatuh dari pohon di sekitaran gubuk itu. Ini orang penasaran bro. Kalau gue sih mikirnya ini pasti udah ada yang aneh nih. Gak beres nih, gue gak bakal repot-repot ngecek. Ini orang pada ngecek. Mereka arahin lah tuh senter kan ke sumber suaranya. Senter tak. Ya bener. Lu mau tau apa yang jatuh tadi? Kepala bro. Dari atas pohon. Puk. Pas dilihat-lihat pakai senter, sosok ini berubah. Jadi sosok yang tinggi, gede, hitam. Langsung lah mereka masuk lagi tuh pada ke gubuk itu kan. Pada rapet-rapetan tuh ngeliatin api unggun. Singkat cerita, udah jam 1 dini hari nih. Akhirnya mereka mutusin lah nih, ini harus kita selesaikan ya. Itu pohon mesti cepet-cepet kita siram nih. Karena kalau nggak kita siram-siram nih makin lama makin malam. Akhirnya mereka keberaniannya udah cukup nih. Mereka jalan tuh ke pohon yang mau ditebang sama si Jaka. Nah, sampai di depan pohon itu, mereka siramin tuh kan. Siramin di sekelilingnya gitu. Siramin. Terutama di posisi Jaka yang waktu itu mau nebang pohonnya. Awalnya tuh aman tuh. Gak ada gangguan, gak ada apa. Mereka siramin terus tuh. Sampai akhirnya mulai ngerasa nih. Ada yang janggal. Kok ada
kayak mau datang gitu. Dan bener aja, suara tiba-tiba muncul. Mampir ke rumah nenek yuk di sana. Langsung pada nengok nih orang 4 set, ke arah suara itu. Dan mereka ini ngeliat, semuanya ngeliat, ada nenek-nenek tua yang gak tahu dari kapan di belakang mereka lagi ngegendong bakul yang gak tahu isinya apa. Itu nenek pakai kebaya warna kuning dan dia cuma senyum itu ke arah mereka. Ari kenal, tahu sosok ini. Dia bilang ke teman-temannya, Itu Nyi Rukmi. Ayo kita pergi dari sini. Jangan sekali-sekali kita terima apa yang dia kasih dari bakulnya itu. jadi kenapa si Ari bisa tahu soal Nyi Rukmi ini? Dia tahu karena diceritain sama ayahnya. Nah, menurut cerita dari ayahnya, Nyi Rukmi ini adalah penghuni Bukit Segaren. Yang terkenal lah ini sosok suka nyesatin orang-orang. Dan kalau di antara mereka nggak ada yang ingat sama Tuhan tuh, udah wassalam. Kemungkinan besar mereka bakal hilang tuh, dibawa ke alamnya. Singkat cerita, sesuai peringatan Ari tadi, mereka cuekin lah sosok ini. Dan akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu. Tapi masalah nambah lagi nih. Jalan turun, mereka nggak nemuin jalan yang sebelumnya mereka pakai buat naik. Jalannya itu nggak ada. Yang mereka temuin itu bukan jalan yang sebelumnya, tapi jalan yang kayak landai aja tuh. Dimana seharusnya kalau jalan dari bukit turun ya menurun dong jalannya. Ini kok landai terus dari tadi dilewatin, nggak ada turun-turunnya. Udah lebih sekarang 2 jam jalan dari tempat tadi, pohon tadi. Di situ mereka sama sekali nggak ngelewatin lagi jalur yang sebelumnya. Padahal harusnya 2 jam perjalanan dari Bukit Segaren itu udah cukup buat sampai lagi di pemukiman warga. Karena jalan 2 jam gak tentu arah, mereka capek dong. Habis tenaga mereka lah, lemes, dehidrasi, wah udah campur semua. Mereka pada bingung gitu loh, ini jalan mana ujungnya? Kok gak selesai-selesai? Mana persediaan air udah habis. Terus selang, wah udah berjam-jam kemudian, samar-samar kedengeran tuh suara azan subuh. Sama suara air ngalir tuh. Kayak sungai lah. Langsung aja tuh Seto, weh ada sungai tuh. Udah pada aus nih kan. Ya udah langsung tuh pergi ke aliran sungai itu. Pengen minum. Bener aja. Sungai. Bukan ilusi atau apa. Bener-bener sungai. Dan sampai di sungai itu. Langsung lah mereka tenggak itu air sungai. Karena udah nih tenggorokan udah kering banget. Habis itu mereka inget tadi ngedenger suara azan subuh. Berarti udah deket sama pemukiman warga. Dan yang gue salut ini orang-orang inget buat sholat. Mereka pada sholat tuh di pinggir sungai. Kelar sholat mereka lanjutin lah tuh perjalanan buat pulang. Alhamdulillah ya setelah ngelewatin sungai itu. Akhirnya mereka ketemu lagi sama pohon bambu yang tadi. Ingat kan yang hutan bambu itu yang selame. Untungnya mereka sampai tuh di perbatasan pemukiman warga. Dan mutusin buat istirahat sebentar di situ. Nah, si Ari sempet ngomong kayak begini. Kok bisa ya? Kita sampai sungai barusan. Padahal dari mulai kita jalan pulang, kita nggak pernah nemuin jalan turun. Dari tadi kan kita ngelewatin jalan landai terus. Iya, bener juga. Apalagi mustahil dari Bukit Segaren ke tempat ini harusnya nggak ada jalan yang landai. Nah, di sela-sela Ari sama Seto lagi ngomong kayak begitu, si kembar, si Jumardi sama Junardi ngorok bro. Mereka tidur di pinggir jalan. Awalnya sempet kaget kan, ini suara apa gitu. Gitu kan. Kirain babi hutan atau apa gitu kan. Ternyata pada tidur. Ya udah kan, mereka akhirnya maklum lah, mungkin pada kecapean. Dan jujur aja Seto sama Ari juga udah capek. Ya udah tuh, mereka tidur istirahat sebentar tuh. Singkat cerita, paginya nih, matahari udah terbit, mereka bangun, mereka masih ada di posisi yang sama. Dan mereka mutusin buat ngelanjutin lagi nih perjalanan pulang. Di situ mereka mutusin buat balik dulu ke rumah masing-masing. Nah, nanti siang baru ngumpul lagi tuh di pos.
Habis itu barulah ke rumahnya si Jaka. Nah Jaka sekarang udah normal tuh kayak kemarin. Tapi ya kondisi kakinya ya mau gimana lagi. Udah digergaji. Masa mau tumbuh lagi? Cuma lukanya itu ya udah mendingan, cuma belum sembuh. Dan dia udah normal tuh, maksudnya nggak kayak orang kemasukan kayak kemarin. Dan Jaka di situ terima kasih banget gitu ya sama si 4 orang ini. Karena mau ngeiyain permintaan dari keluarganya si Jaka. Yang bisa dibilang permintaan yang agak-agak mission impossible gitu ya. Dan setelah mereka ngobrol-ngobrol gitu, istrinya Pak Jaka nggak lupa lah nepatin janjinya, yaitu buat ngasih duit 1 juta. Cuma di sini mereka berempat, kerennya di sini sih. Mereka tolak itu duit. Padahal duit ini kan awalnya adalah motivasi mereka sampai akhirnya mereka ngeyain kan. Awalnya kan mereka nggak mau nih, cuma diiming-imingi duit, mereka iya. Tapi sekarang mereka tolak. Mereka bilang, kami cuma mau bantu aja Bu, Pak. Sebenarnya kami mau berangkat ke sana bukan karena uang itu, melainkan ya emang ini sudah kewajiban kita sebagai sesama buat saling nolong. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya dari Bukit Sigaren. Mungkin kalian ada punya pengalaman yang sama atau pernah dengar cerita juga tentang bukit ini? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Joe. Sampai ketemu di cerita-cerita serem selanjutnya.